Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik para ikhwan, kemarin kita sudah membahas tentang masalah kufrun. Ya, kufrun, pengertian dan pembagiannya. Yaitu kufrun secara lughat adalah at-taghtiyah. Ya. Dan secara syar'an, secara syariat, kufrun adalah diddul iman. Halaman 15 kemarin kita sudah membahas. Ya. Itu insyaallah Ustaz akan tulis jadikan soal itu nanti ya. Ya, kufur secara bahasa berarti menutupi ya, taghtiyah. Ya, wasetor. Dan juga kufur secara syar'an, secara syariah yaitu diddul iman, tidak ada iman. Adamul iman, bermakna adamul iman. Kemudian pembagian kufur terbagi menjadi dua, yaitu kufrun akbar dan kufrun asghar. Kufrun akbar terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kufrun at-takdzib, yaitu mendustakan. Kemudian yang kedua adalah kufrul iba wa istikbar, yaitu kufur karena enggan dan sombong. Kemudian yang ketiga adalah kufur syak, yaitu kufrun terhadap keraguan. Kemudian yang keempat adalah kufrun al-i'rad, kufur secara berpaling ataupun i'tirad. Kemudian yang kelima kufrun an-nifaq, kufur secara nifaq ataupun ragu, munafik. Sedangkan kufur kecil ya, la yakhruju minal millah, la yakhruju sahibahu minal millah. Ya, kufur kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau kufur besar itu dapat mengeluarkan pelakunya itu keluar dari agama Islam. Tapi kufur kecil ini juga dosanya besar. Dan kufur kecil ini adalah kufur al-amali, yaitu kufur di dalam perbuatan. Dan kufur kecil ini ya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Allah mengatakan mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ya, kufrun kecil ini adalah termasuk mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pembahasan kita kemarin. Sekarang kita lanjutkan di halaman yang ke-19, yaitu tentang pembahasan an-nifaq ataupun pembahasan al-munafiq. Bahasa Indonesianya apa itu? Munafik. Ya, nifaq ya munafik. Ta'rifuhu an-nifaqu lughatan masdar nafiqun. Yuqal nafaqa yunafiqu nifaqan. Wa munafiqatun wa huwa ma'khudun minan nafiqa. Ahadun makharij yarbu' min jahrihi fa innahu dhalika tuliba min wahidin haraba ilal akhar wa kharaja minhu wa qila wa huwa minan nafaq. Ya, wa huwa sarabi ya alladhi yastatirru
fihi. Jadi an-nifaq secara bahasa yaitu masdar dari nafiq. Dari kalimat masdar nafiq. Nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafiqatun. Secara bahasa juga bahwasanya nifaq ini seperti ada seekor binatang yang dia masuk, kemudian kalau kita cari masuk ke lubangnya itu, dia keluar di lubang satunya lagi. Kemudian dia masuk lagi, kita cari di lubang satu lagi, dia keluar di lubang yang lainnya lagi. Terus seperti itu. Inilah secara bahasa tentang munafik. Ya, harus antum pahami. Kalimat ahad makharijul yarbu min jahri, seperti tikus ataupun seperti kelinci atau binatang-binatang yang seperti sejenisnya itu, ya, yang berada di sebuah lubang. Ya, kalau kita cari di lubang satu, dia buat gali lubang yang lainnya dan muncul di lubang yang lainnya. Kalau kita cari di lubang yang lainnya, kemudian dia masuk lagi, dia keluar di lubang lainnya lagi, ya. Terus nggak habis-habis. Seperti itulah dia munafik. Wa amman nifaq fi syar'i fa ma'nahu izharul islam wa bitanul kufri wasyarr. Sedangkan secara syariat an-nifaq ini tadi, bahwasanya nifaq maknanya adalah mereka ikut di dalam agama Islam, mereka memperlihatkan keislaman mereka, akan tetapi ada kekufuran di dalam hatinya. Itulah dia secara syariat. Di dalam hatinya ada kekufuran, disembunyikannya, kejahatannya pun ada juga dan disembunyikannya. Makanya bahaya, ikhwan, ya. Sifat munafik ini seperti ini. Secara syariat, orang kufur, orang kafir, orang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak seberapa jahatnya dibandingkan orang munafik. Kenapa, ya kawan? Karena sifat orang munafik, ketika kita tanyakan kepada mereka, apakah kamu beriman? Mereka mengatakan kami beriman. Salat di belakang orang-orang kaum muslimin, mereka juga berpuasa, ya. Mereka bergabung demi menyelamatkan darah dan harta mereka untuk kemaslahatan diri pribadi mereka. Tapi mereka ada kebencian terhadap Islam di dalamnya. Hati mereka, kejujuran mereka itu bahwa mereka ingin menghancurkan Islam, ingin membinasakan kaum muslimin. Itulah hakikat orang-orang munafik. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang kufur juga. Mereka juga termasuk orang-orang yang kafir. Mereka juga di dalam hati mereka tidak meyakini adanya iman kepada Allah. Tapi kalau mereka salat, mereka berada salat pada orang-orang yang beriman demi kemaslahatan diri pribadi mereka. Inilah sifat orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, innal munafiqin humul fasiqun. Sesungguhnya orang yang munafik itu adalah orang yang fasik. Apa makna fasik? Pendosa besar. Nah, fasik ini adalah pendosa besar. Ay al-kharijuna minasyar'i, keluar dari agama. Ini hakikat orang munafik seperti ini. Benci sama Islam, tapi dia ikut Islam. Ada enggak seperti itu? Banyak kita kaum muslimin ini, ikhwan. Wow, bela Islam, bela ini, bela itu.
Kadang seperti itu. Tapi dibuat di medsos, Al-Quran ini seperti ini, nggak cocok, nggak masuk di akal. Kayak gitu. Ngapain lah pakai hadis ini hadis apa lah ini, banyak yang palsu-palsunya. Ini bahaya. Banyak kan orang munafik seperti itu. Tapi kalau ada pemerintah yang salah, jihad katanya. Lawan mereka, berantas mereka. Ya. Tapi tatkala orang kaum muslimin berjaya, apa mereka katakan? Islam ini enggak adil. Radikal Islam ini. Itulah orang munafik, ya, Pak. Orang salaf ini apa ini kerjaannya? Salafi, salah pilih. Mengatakan seperti itu bisa jadi. Mana itu? Kerjanya nonton aja. Pemerintahan kayak gini, orang tuh nonton aja. Enggak ada jihadnya sama sekali. Seperti itu. Radikal ini. Banyak kekerasan ini, seperti itu mereka mengatakannya. Mengejek-ngejek, mengolok-olok Islam, tapi mereka ngikut Islam. Dan mereka juga membenci Islam. Aneh kan? Kalau dalam hati kita, itulah sifat orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala, di dalam mu'allif ini pengarang kitab mengatakan wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang munafik ini lebih kejam, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Kalau kita tahu orang kafir ini, kita tahu kekafiran dia jelas-jelas. Mereka beribadah kepada patung, beribadah kepada berhala. Seperti itu. Jelas nampak kalau orang kafir. Tapi kalau orang munafik enggak tahu kita. Ya kita nampak kalau mereka itu beribadah kepada berhala. Mereka beribadah di masjid, tapi mereka benci Islam. Mereka bunuh juga kaum muslimin. Mereka memberantas orang-orang kaum muslimin. Inilah orang munafik. Gak nampak, kita gak tahu. Makanya Allah katakan bahwasanya orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Makanya ikhwan, ya makanya tatkala antum nanti sudah tamat dari sekolah ini, ya Ustaz harapkan antum pandai-pandailah antum mencari universitas agama. Karena kenapa? Banyak dosen-dosen di luar sana itu yang sudah menyimpang akidahnya. Mengatasnamakan Islam, tapi mereka itu nggak mau beribadah. Ada seperti itu. Ada dosen mengatakan udahlah, salatnya di rumah aja. Di masjid kan nggak wajib-wajib kali sekarang. Banyak seperti itu katakan mereka. Makanya bahaya kan. Kalau antum mau mendapatkan perguruan tinggi, cari perguruan tinggi yang benar-benar, yang dosennya itu alumni-alumni yang mengambil syariat yang benar, universitas-universitas yang benar, mereka yang berpahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang sembarangan. Dosen-dosen sekarang itu belajar, banyakkan mereka belajarnya itu dari segi akal aja. Dapat dalil, dapat Al-Quran, potongan comot sana comot sini hadis, dah dijadikan dalil. Nah seperti itu, tanpa ada penafsiran para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Makanya bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darki asfala safilin, sesungguhnya orang munafik berada di dalam keraknya neraka. Bahaya. Jangan sekali-kali diri kita itu terjerumus dalam sifat munafik. Ya. Baik. 6. Yang di bawah, paragraf paling bawah itu anwa'un nifaq. Perhatikan. An-nifaqu naw'an. Nifaq itu terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal an-nifaqul i'tiqadi. Pembagian pertama adalah nifaq secara keyakinan.
nifak pada keyakinan. Wa huwa an-nifaqul akbar. Kalau antum mau tulis terjemahnya silakan. Dan ini termasuk nifak yang besar. Alladzi yadhharu sahibahu al-islam wa yubtinul kufur. Nifak ini adalah yang mana pelakunya, sahibahu ini pelakunya ya, menampakkan keislaman. Ya yadhharu sahibuhu, yang menampakkan keislaman, wa yubtinul kufur, dan menyembunyikan kekufurannya. Wa hadzal naw' makhraja minad din bil kulliyah. Tetapi ya, di dalam jenis nifak ini ya, mereka itu adalah keluar dari agama Islam. Wasabihu fid darki asfala minan nar. Wa sahibahu fid darkil asfala minan nar, dan pelakunya berada di dalam landasan api neraka. Fid darki, di bawah, asfal, paling bawah itu landasan ataupun keraknya api neraka. Waqad wasafallahu ahlahu bisifati syarr, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para pelakunya, pelaku nifak ini, dengan berbagai kejahatan. Di antaranya adalah minal kufri wa adamul iman. Mereka sebenarnya itu kufur, enggak ada keimanan di dalam dirinya. Wal istihza biddin, mengejek, mengolok-olok, mencaci maki agama. Itulah sifat aslinya. Dan juga mengejek kaum muslimin. Celanamu cingkrang ya. Udah celana cingkrang, berjenggot, apa kambing apalah ini. Dia ejek umat Islam seperti itu. Kalau dulu ustadz tamat pesantren itu dihargai loh, dibilang Pak Haji atau Pak Ustadz. Kalau sekarang enggak. Aliran mana kau? Ditanya aliran lagi. Ngikut siapa sih rupanya? Tanya seperti itu. Kan bahaya kan? Merasa asing jadinya kita. Mungkin antum kalau di kota udah biasa. Kalau coba antum pakai peci celana gantung, kalau ada berjenggot antum. Pakai gamis atau pakai jubah. Ke tanah karo. Heran orang itu. Tanah karo jangan ininya, jangan di kota-kotanya, di pelosoknya coba. Daerah Tiga Derket. Tapi itu enggak seberapa ya, kawan. Coba antum berada di daerah pelosok Setabat, daerah Selesai, daerah apa namanya, Binjai pelosoknya, daerah Langkatnya coba, daerah Jawa atau daerah kisaran di ujung-ujung pelosok itu, pasti antum dibilang apa nih? Teroris. Ya, berjenggot, celana cingkrang. Mereka nggak paham. Dan begitu juga orang-orang munafik, nampak Islam seperti ini dia ejek. Islam tuh gaul men, kata orang tuh. Nah, seperti itu. Masa Islam kok pakai celana cingkrang? Celana ukuran berapa sih rupanya? Celana tuh yang kayak gini nih ya, kuncup dari atas sampai ke bawah. Mau kebelat kenceng pun payah jadinya kan. Mau BAB pun payah jadinya dibuatnya.
Islam gaul jadinya. Islamnya Islam mengikuti zaman. Itulah fitnah sekarang itu jadinya itu. Kita pakai peci kayak gini dikiranya entahlah. Nggak ngerti. Kalau kita buat status bahasa Arab, langsung dikomen tuh sama netizen. Kok aku ngelihat statusmu merasa aku ngaji belum wudhu ya? Aduh, bahaya. Jadi seperti itu ya kawan ya. Kemudian itulah termasuk orang-orang sifat orang matawi istihza'u biddin ya wa ahlihi. Mereka tuh mengejek, mengolok-olok Islam dan kaum muslimin. Wasakhriyah minhum wal mail bil kulliyah ila a'da'id din limusyarakatuhum lahum fi adawatil Islam. Kemudian mereka cenderungnya kepada mengolok-olok agama Islam. Mencaci agama dan mengejek pemeluknya serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Mereka memusuhi Islam, tapi mereka gabung di dalam agama Islam. Wa haula'i mawjudun fi kulli zaman, dan mereka itu selalu ada di setiap tahunnya. Di setiap zamannya itu selalu ada pasti. Ini orang sifat orang munafik. Makanya orang munafik ini di zaman Nabi SAW itu bahaya. Lihatlah peperangan yang hancur, seperti perang Uhud, seperti Ma'arakah yang lain. Matinya kaum muslimin itu kebanyakan dari orang-orang munafik. Buat strategi yang benar dan mereka menyelewengkan. Islam membuat strategi yang bagus untuk menghancurkan orang-orang kafir, tapi orang munafik yang menyelewengkan strateginya. Ibarat apa ya kawan? Antum bangun sebuah bangunan, misalkan masjid lah. 20 orang yang membangun masjid, tukangnya, tapi hanya satu orang yang tukang ngancuri bangunannya. Bisa siap nggak kira-kira itu bangunannya? Nggak bisa. Ini udah segini nih, tapi ada satu orang yang tukang ngancuri bangunan, nggak akan siap-siap. 20 lawan 1 yang tukang ngancuri nggak akan bakal siap. Seperti itulah sifat orang munafik. Tatkala orang kaum muslimin menyerang orang kafir, dia apa? Dia membuat strategi agar kaum muslimin itu tidak bisa menyerang orang kafir. Dengan apa? Dengan memberitakan orang-orang kafir, "Hei, ini kaum muslimin ini jalannya dari sini. Dari jarak ini mereka sudah mulai mana. Kemudian nanti kalian akan mati di dalam peperangan ini tadi." Tahu, jadi orang-orang kafir dari orang munafik. Jadi orang kafir itu memutar balik, menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga matilah semua orang kaum muslimin berkat dari strateginya orang-orang munafik itu tadi. Makanya seperti itu, Evan. Antum aja kalau punya kawan lah seperti itu, sahabat dekat kan itu, antum sering traktiri dia, sering bandari dia makanan, sering minjemi duit antum, misalkan 100.000 misalkan. Ya bulan ini dibayar, yang kedua kali 200.000, nanti bulan depan bayar, dibayar juga. Yang bulan ketiga minjem 500.000, antum kasih, habis itu ngilang. Tapi bukan Ustaz sifat itu termasuk orang-orang munafik ya, enggak. Tapi seperti itulah contohnya.
Dia kawan dekat dengan antum, tapi dia membunuh antum. Nah, inilah dia sifat orang munafik. Dan setiap zamannya itu selalu ada. Ya, maka seperti itulah tragedi orang-orang yang munafik. Wala siyama 'indama tadhhar quwwatul Islam wa la yastati'una muqawamatahu fi adh-dhahir fa innahum yadhharuna ad-dukhul fihi li ajalil kaid lahu wa li ahlihi fil batin. Ya. Dan juga dalam keadaan Islam itu mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi. Juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam jiwa mereka dan selamat harta mereka. Ya li ajli ayastati'u ayya'ishu ma'al muslimin wa yu'minu ala dima'ihim wa amwalihim. Ada maksud tertentu. Nah, kalau orang kafir kan langsung dibunuh kaum muslimin, udah selesai. Nih tatkala dia mau dibunuh, jangan, aku beriman, aku ikuti agama kalian. Tolonglah selamatkan aku. Anak-anakku nanti gimana? Hartaku banyak. Nah, untuk kemaslahatan pribadi, jadi diselamatkan sama kaum muslimin. Bergabung sama kaum muslimin. Tiba tatkala kaum muslimin lemah, mereka yang membunuh umat kaum muslimin. Itulah sifat orang munafik. Membantai kaum muslimin. Makanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, ada beberapa masalah terkadang yang orang-orang munafik ini selalu ada dalam dirinya. Makanya nifak jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan sebagian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu yang pertama. Benci sama tata cara wudu Rasulullah misalkan. Kenapa lain? Lainnya di mana? Orang biasanya itu, kita kan belajar wudu kan ngusap kepala cuman sedikit aja 3 kali. Ini kok semua sih? Kayak mananya ini ajarannya ini? Langsung seperti itu mereka. Ya. Padahal mereka itu nggak mengerti dengan tafsiran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsahu bi ru'usihim. Kan seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, yang namanya sebagian kepala apa? Ya kepala sebagian. Wajah termasuk kepala enggak? Ya termasuk kepala. Leher pun sebagian ulama termasuk kepala, kulit telinga pun termasuk kepala, bagian dari kepala. Makanya sebagian kepala ya ini. Nah, datang orang memahami sebagian kepala ini. Kalau wudu gini aja udah cukup. Nah, kalau kita tanya mereka nggak terima. Kalau boleh ini wudu cukup, ya udah ambil terakhir taruh sini aja kan udah cukup. Nggak terima mereka. Itulah termasuk. Ya, jadi bahaya ya, ikhwanah. Jangan sembarangan kita menafsiran di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, mereka membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Dan kemudian mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan apa yang sebagian Rasulullah bawakan. Enggak percaya. Makanya Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka digelar sebagai apa? Al-Mukadzab, pendusta, dan juga para pengikutnya. Apa yang didustakan mereka? Semua dari Nabi SAW.
Nabi SAW menunjukkan mukjizatnya tentang terbelahnya bulan? Ada enggak di dalam sejarah? Ada. Antum Sirah Nabawi itu dan mungkin antum baca itu. Bahwasanya Nabi SAW pernah membelah bulan, mereka enggak percaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala buktikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat apa? Al-Qamar. Gimana bunyinya? Ya qatarabatis sa'atu wa insaqal qamar. Ya udah terbelah bulan. Itulah mukjizat Nabi SAW, nggak percaya mereka. Adanya Isra wal Mi'raj, nggak percaya juga mereka. Mendustakan apa yang Nabi SAW dan juga mendustakan apa yang Nabi SAW bawa. Nah, makanya mereka termasuk golongan orang-orang munafik. Kemudian yang selanjutnya, bahasanya orang munafik ini senang, gembira dengan hancurnya umat muslim. Nah itulah, itu antum lihat yang tragedi di Palestina itu sampai sekarang nggak siap-siap itu ikhwannya. Bukan orang tua aja yang memerangi orang-orang Yahudi. Anak-anak kecil pun ikut berperang. Nggak ada lagi yang namanya sekolah pendidikan tuh, nggak ada lagi di sana, kawan. Ekonominya entah kayak mana jadinya. Antum masih bersyukur antum bisa sekolah. Di sana anak-anak umur 5 tahun pun ikut berperang, lempari batu. Antum tahu nggak yang terjadi pada orang munafik? Senang mereka. Wah, hancur yang di Gaza hancur. Nah, seperti itu. Begitu dibom sama orang Israel, wah, kok nggak mati aja sekalian? Seperti itu. Jadi mereka bangga, redupnya syiar kaum muslim mereka suka. Hancurnya gelombangan orang-orang kaum muslimin mereka suka. Kemudian juga orang munafik itu nggak suka dengan kemajuannya umat kaum muslimin, nggak senang mereka itu. Ada hari raya haji, bagi-bagi daging, nggak suka orang itu. Ya, ada hari Idul Fitri, nggak suka itu. Kalau orang kaum muslimin senang itu mereka resah rasanya. Tapi kalau mereka diperangi, mereka mau berlindung. Jadi bahaya ya. Seperti itulah tragedi orang munafik. Nggak suka sama Islam, nggak suka sama pengikut Islam. Kalau Islam itu menang mereka keluh kesah, nggak suka, kan seperti itu. Kalau kaum muslimin itu lemah, mereka bangga, senang. Kalau bisa pun mereka itu ikut membunuh kaum muslimin. Kalau mereka diserang, mereka berserah diri. Janganlah diserang, kami masih ada tanggung jawab kami. Ya seperti itu, ikhwan. Jadi tentang an-nifaq al-akbar sudah kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini, ikhwan? Apa? Ya, di dalam ayat Al-Quran ini dia termasuk orang-orang yang kafir juga, makanya kekal juga di dalam orang munafik di dalam neraka. Ya. Makanya di ayat firman Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan innal munafiqina fid darki asfalin minan nar. Kekal. Dan ini termasuk nifaq al-akbar. Tapi kita belum membahas tentang nifaq yang kedua ya, nifaqul amali. Nah, ini nanti insyaallah besok akan Ustaz jelaskan tentang masalah nifaq al-amali. Yang tadi kita bahas barusan itu di halaman 21. Hadan nifaq sitta anwa'. Takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, takdzibu ba'du ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.